Ngatur stok di toko bangunan itu nggak gampang, barangnya banyak, jenisnya bermacam-macam, belum lagi kalau pencatatannya masih manual. Nah, di video kali ini saya akan tunjukin gimana caranya Akret Online bisa bikin stok jadi lebih rapi, penjualan tercatat otomatis, dan laporan keuangan siap kapan aja. Halo semuanya, saya Tri Wibowo, marketing Akret Online yang siap bantu membuat pembukuanmu jadi lebih rapi dan efisien. Banyak pemilik toko bangunan masih mencatat penjualan pakai buku ataupun Excel. Akibatnya, data kadang nggak lengkap, salah hitung, atau datanya malah hilang. Stok barang juga sering bikin pusing. Kadang bahan bangunan nyampur sama perlengkapan lain, jadi susah tahu mana yang lakunya cepat dan mana yang nggak bergerak sama sekali. Laporan keuangan juga biasanya baru dikerjakan di akhir bulan. Artinya, selama sebulan penuh, pemilik toko nggak punya gambaran jelas soal omset harian, stok yang bergerak cepat, atau keuntungan yang sebenarnya. Akret Online bisa ngerapihin semua proses ini. Mulai dari pencatatan penjualan, pemisahan dan pemantauan stok, sampai ke laporan keuangan. Semuanya terhubung dalam satu sistem yang bisa diakses kapan aja, bahkan lewat handphone. Sekarang, saya akan tunjukkan bagaimana cara Akret Online dapat membantu toko bangunan. Nah, sekarang saya udah ada di dalam database Akret Online. Jadi, untuk video kali ini, kan kita mau menjelaskan, atau saya mau menjelaskan untuk cara menggunakan Akret Online untuk toko bangunan. Jadi, nanti kita langsung praktek. Nanti kayak untuk transaksi penjualan, transaksi pembelian, sampai nanti ngeliat laporan keuangannya. Nanti saya juga akan langsung praktekkan di dalam video nih. Nah, sekarang kita langsung mulai aja. Jadi mungkin sebelum kita memulai, saya mau perkenalkan dulu. Jadi sebelah kiri sini kita ada beberapa menu yang bisa kamu gunakan. Nah, ini biasanya kita sebut itu dengan modul. Jadi di dalam modul ini nanti terdapat beberapa fitur sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kalau kamu klik misalkan, oh ini modul pembelian, ya berarti nanti isinya seputar tentang transaksi pembelian. Contohnya kayak pesanan pembelian, penerimaan barang, faktur, dan lain-lain. Misalkan kamu, oh ini ada modul untuk persediaan, ya berarti nanti dia berkaitan dengan persediaan yang ada di perusahaan kamu. Nah, nanti kurang lebih kayak gitu. Jadi yang sebelah kiri ini kita sebutnya modul. Nah, yang di dalam modul ini kita sebutnya itu dengan fitur. Jadi nanti itu bedanya. Jadi kita ada dua jenis. Nah, kemudian sebelum kamu memulai untuk menggunakan Akret Online, ada master data yang perlu kamu siapkan. Jadi contohnya, pertama nanti kita ada master data akun perkiraan, kemudian nanti ada master data pelanggan, master data pemasok, nanti dan terakhir itu kita ada master data barang dan jasa. Nah, ini nanti kamu harus input ke dalam Akret Online. Jadi nanti inputnya kamu nggak perlu satu-satu, nanti kita sediain juga untuk cara importnya dari Excel. Nah, enaknya nanti di channel saya ini, jadi nanti setelah saya membuatkan video demo Akret Online-nya, kemudian nanti saya akan membuatkan juga untuk video cara input master datanya. Jadi nanti kita buat masing-masing atau saya buat masing-masing. Nanti ada video pertama nanti untuk yang akun perkiraan, kemudian nanti ada barang dan jasa, kemudian ada pelanggan dan pemasok. Kayak gitu. Jadi nanti saya buat videonya terpisah biar kamu bisa langsung praktek juga di perusahaan kamu. Nah, untuk yang video penjelasan demo kali ini saya nggak akan contoh untuk atau yang cara yang pakai import. Nanti kita input satu-satu aja. Nah, sekarang kita mulai. Jadi sebelum kita mulai ini kan kita mau transaksi melakukan transaksi dulu ya. Nah, sebelum melakukan transaksi kita harus input dulu barang dan jasa yang kita punya. Nah, untuk akun perkiraan ini kalau misalkan oh ternyata saya sebelumnya nggak punya akun perkiraan nih Mas. Nah, tenang aja, nanti di Akret Online itu udah disediain akun perkiraan yang bisa kamu pakai. Jadi ini adalah full dari Akret Online. Jadi nanti kamu bisa tambah, edit ataupun hapus lagi sesuai dengan kebutuhan. Cuma tadi saya tambahin untuk yang kas toko sama Bank BCA Toko. Ini karena tadi saya setting untuk aplikasi kasirnya. Jadi tadi saya udah siapin untuk setting Akret Pos-nya. Nah, selain itu kita ini pakainya dari bawaan dari Akret Online. Yaitu jadi nanti kalau kamu nggak punya akun perkiraan di pembukuan sebelumnya, kamu nggak perlu khawatir. Pakai aja yang dari Akret Online, itu gampang. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ini kan kita harus membuat barang dan jasa. Nah, barang dan jasa ini biasanya apa nih yang biasa kita jual? Contoh, kita mau jual apa? Cat dinding. Ini contohnya aja ya, yang 5 kilo. Nah, ini kita buat cat dinding yang 5 kilo. Kemudian kategori barangnya kita bisa buat secara terpisah. Kita mau gabung secara umum gak apa-apa, atau kamu mau pisah aja. Sesuai dengan kategori barangnya masing-masing. Misalkan ada cat, nanti ada paku, ada keramik. Nah, itu nanti kamu bisa. Ya, jadi nanti kalau kamu input itu semakin detail, maka hasil akhirnya pun nanti laporan itu semakin detail. Kayak gitu. Nah, jenis barangnya, kita ada beberapa jenis barang di sini. Ada persediaan,
Ini adalah barang yang nanti kita stok. Kemudian ini ada non persediaan. Kalau ini barangnya kita nggak bisa stok. Jadi ketika kita melakukan pembelian dia langsung jadi beban, terus nanti kita penjualan dia langsung jadi pendapatan. Cuma dia nggak bisa kontrol untuk stok barangnya kalau yang non persediaan. Kemudian ini ada jasa, kemudian ada grup. Grup ini untuk produk bundling kayak parcel. Kemudian ada varian. Nah, varian ini kita contohnya kayak toko baju atau kayak cat dinding ini nih. Misal kita cat dinding ini kan dia ada, misalkan ada satu merek itu cat dinding dari brand A. Nah, satu merek itu kan pasti yang kayak gini nih cat dinding 5 kilo, warnanya ada masing-masing ya, ada beda-beda. Misal ada cat dinding 5 kilo warna merah, ada warna biru, ada warna kuning. Nah, itu nanti kita bisa pakai yang varian ini. Nah, terus kalau modifier ini kayak perusahaan F&B, misalkan ada topping. Misal kamu beli es teh manis contohnya. Nah, nanti es teh manis itu kamu ada toppingnya, misalkan ada jelly, ada atau yang lain. Nah, itu nanti pakai modifier. Nah, untuk yang cat dinding ini kita pakainya varian. Jadi nanti kita buat varian warnanya. Jadi nanti ada warna merah, ada warna biru, ada warna kuning, ataupun warna hijau. Kayak gitu. Jadi nanti kita pisahin di situ. Nah, satuannya kita apa nih? Contoh satuannya kita per kaleng. Nah, kita tinggal masukin di sini per kaleng. Nah, kita tinggal masukin. Nah, kemudian di sini kita kosong untuk tab yang penjualan pembelian karena kita pilihnya yang varian. Kemudian di tab varian barang ini kita baru masuk ini. Variannya itu apa aja? Misal kita mau kan tadi warna ya, sesuai dengan warnanya. Nah, kalau udah kamu masukin warna, nanti kamu klik buat otomatis. Nah, jadi nanti dia akan ditanya warnanya itu apa aja. Misal kita buat merah. Terus kita buat lagi biru, terus hijau, sama kuning. Nah, contohnya kayak gini ya. Nah, harga jual ya per kalengnya itu berapa? Contoh kita jualnya 100.000. Nah, jenis barangnya itu dia hampir sama yang kayak tadi jenis barang yang saya jelasin di awal. Jadi dia ada 3 di sini. Ada persediaan yang stoknya kita kontrol, non persediaan yang stoknya nggak bisa kita kontrol, kemudian kita ada jasa. Nah, kita pilih yang persediaan karena kan kita mau kontrol nih stoknya. Nah, kita tinggal klik lanjut aja di sini. Nah, nanti si Akraton kan langsung ngebuatin otomatis. Tadi kan kita inputnya tuh cuma cat dinding aja sebenarnya. Nah, nanti di sini dia langsung dibuatin otomatis nih kayak cat dinding yang 5 kilo warna merah, terus warna biru, warna hijau, dan warna kuning. Kayak gitu, termasuk dia harga jualnya dia otomatis langsung kebuat. Misalkan kamu mau edit nih, oh yang kuning dia harganya beda, ya kamu tinggal edit aja di sini. Nanti bisa. Nah, nanti bisa kayak gini. Jadi nanti kamu bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, terus ini kan kita udah nih, variannya kita cuma pakai satu aja yang warna aja. Kemudian ini ada akun perkiraan yang sesuai dengan nanti transaksi untuk si barang ini. Misalkan kamu ada beberapa akun perkiraan yang pengen kamu mapping atau kamu pengen custom contohnya. Nanti kamu bisa sesuaikan di sini. Kemudian kita ada gambar. Nah, gambar ini nanti kita bisa munculkan ketika kita pakai Accurate POS atau aplikasi kasir yang dari Accurate Online. Nah, kemudian ini lain-lain untuk catatan aja. Nah, ini kita udah selesai, kita langsung simpan aja. Nah, yang tadinya kita input cat dinding 5 kilo aja, dia otomatis langsung ngebuat variannya. Kayak gitu. Nah, nanti ini akan kepake banget atau terlihat banget penggunaannya ketika kita melakukan transaksi penjualan. Kalau untuk transaksi pembelian sebenarnya dia sama aja, kayak barang yang biasa, dia nggak terlalu beda. Nanti mungkin pas transaksi penjualan baru kelihatan bedanya. Mungkin nanti saya buat pembandingnya di sini, contohnya kita jual paku juga contohnya. Nah, ini kita bikin lagi kategorinya paku. Paku kan biasanya ada macam-macam tuh. Cuma kita pakai yang biasa aja. Kita ya contohnya paku aja 1. Nah, kita jualnya per berapa? Per kilo contohnya. Nah, kayak gini ya, kita per kilo. Atau kita mau per gram, itu juga bisa. Nah, nanti kamu bisa sesuaikan, terus juga kita di sini bisa multi satuan. Nah, nanti bisa kayak gini. Jadi, pertama nanti kamu masukin satuan terkecilnya dulu, kemudian satuan yang terbesar berikutnya, terus nanti dan berikutnya lagi. Dia bertingkat kayak gitu. Nah, nanti yang ditanyain itu dia sesuai dengan satuan terkecil ya, maaf. Jadi misalkan kamu masukin kilo, nah nanti dia ditanya nih 1 kilo itu berapa gram, terus nanti misalkan 1 box kamu jualnya, nah 1 box itu berapa gram kayak gitu. Nah, nanti kamu juga bisa ngelihat harga penjualannya di sini. Jadi nanti kamu bisa sesuaikan harga penjualannya sesuai dengan satuannya.
Jadi misalkan satuan apa, kalau misalkan per gram itu dia berapa harganya. Misalkan dia per gramnya 100. Ini sebagai contoh aja ya. Nah, nanti per kilonya berapa? Nah, misalkan tadi kan 100 berarti kalau misalkan dia 1000, nah ditambah jadi 100.000 per kilo. Nah, dia kayak gitu. Jadi contohnya kalau dia per gram ya 100, terus kalau per kilo dia jadi 100.000. Kayak gitu. Nah, nanti informasi lainnya bisa kamu lengkapi sesuai dengan kebutuhan. Nah, stoknya ini kita kosongin karena kita mau nanti praktek untuk transaksi pembeliannya biar nanti kamu lihat alurnya kayak gimana. Kemudian ada akun perkiraan yang bisa kamu pakai yang sama kayak tadi sebenarnya. Ini gambar dan lain-lain. Ini kita kosongin aja. Nah, sekarang kita tinggal lanjut. Nah, sekarang kita udah punya barang cat dinding dan paku. Jadi ini yang nanti akan kita gunakan untuk transaksi penjualan ataupun transaksi pembelian. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ini kan stoknya kita masih kosong. Otomatis kalau kita mau jual, berarti kita harus punya stoknya dulu nih. Nah, kita harus beli dulu ke supplier biasanya. Nah, nanti untuk pembelian supplier kita ada di modul pembelian. Nah, alurnya kayak gini. Jadi nanti kita ada dari pesanan pembelian, penerimaan barang, faktur pembelian, dan pembayaran pembelian. Ini adalah alur yang disediakan oleh Akurat Online. Tapi alur ini nanti kamu nggak harus ngikutin 100% sama seperti yang ada di Akurat Online. Nanti kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan atau yang ada terjadi di lapangan untuk yang sesuai dengan perusahaan kamu. Misalkan kamu, oh ternyata saya langsung dari faktur mas, nggak pakai pesanan pembelian, itu nggak jadi masalah. Atau nanti kamu dari pesanan pembelian, terus nanti ada penerimaan, baru faktur itu juga nggak jadi masalah. Yang paling penting, untuk transaksi tersingkat di sini adalah faktur pembelian dan pembayaran pembelian. Jadi nanti faktur pembelian ini untuk pengakuan hutangnya, dan pembayaran pembelian ini untuk pelunasan hutangnya. Ya gitu. Nah, untuk alur pembelian ini dia ada fitur tambahan lainnya. Nah, namanya itu dia fitur permintaan barang. Dia adanya itu di modul persediaan di sini. Nah, fitur permintaan barang ini biasanya digunakan oleh bagian gudang. Misalkan nanti kamu ternyata toko bangunannya udah punya orang gudang masing-masing nih. Nah, nanti kan biasanya orang gudang itu dia yang info. Pak, ini stok yang paku kita udah kosong, udah tinggal segini. Kayaknya kita harus beli lagi deh. Atau nanti misalkan, oh, cat dinding kita udah kosong, Pak. Nah, nanti kita harus beli lagi nih, soalnya udah tinggal sedikit. Takutnya nanti pas ada pelanggan kan dia kosong stoknya. Itu nanti orang gudang bisa langsung input dari sini. Nah, ini kita langsung praktek aja dari sini, biar nanti kamu lihat perbandingannya. Nah, ini kan permintaan barang yang tadi saya bilang, ini diinput ya oleh orang gudang. Ini tanggal transaksinya kamu tinggal masukin, tanggal transaksi kapan. Kemudian kamu tinggal pilih. Kamu perlu beli apa? Nah, nanti di sini kamu tinggal pilih, misalkan kamu mau beli paku atau nanti beli cat dinding. Nah, nanti dia kelihatannya kayak gini, cat dinding, itemnya. Jadi yang, ini saya sambil buka ya. Nah, dia kan ada cat dinding 5 kilo aja sebenarnya, cuma dia kan jadi barangnya varian. Dia nggak akan muncul di sini. Jadi yang akan muncul itu isi dari variannya, kayak tadi 5 kilo warna biru, 5 kilo warna hijau, kuning, dan merah. Kayak gitu, yang tulisan yang varian yang 5 kilo ini aja dia nggak muncul karena dia untuk master datanya aja. Nah, sekarang kita ditanya nih mau beli apa? Oh, ternyata cat merah kita kosong. Ini contoh aja ya. Kita butuh 10 aja belinya, 10 kaleng. Nah, kita tinggal lanjut. Nah, terus kita beli apa lagi? Oh, kita mau beli paku. Nah, karena kita yang tadi paku ada multi satuan, nanti kita ditanya mau belinya tuh pakai yang gram ataupun per kilo. Contoh kita yang kilo aja, kita mau beli berapa? 10 kilo contohnya. Nah, kita tinggal lanjut. Nah, karena ini digunakan oleh orang gudang, dia nggak ada informasi yang lebih detail kayak nanti harganya atau nanti suppliernya beli ke mana. Dia hanya untuk nama itemnya aja sama kuantitasnya itu berapa yang dipesan. Nah, kalau udah oke, kamu tinggal klik simpan di sini. Nah, nanti ini akan masuk ke bagian purchasing biasanya. Nanti kan kamu bakal info nih, Pak, tadi saya udah input nih permintaan barang. Nah, nanti tinggal dilanjutkan ke bagian purchasing. Nah, terus setiap transaksi yang kamu input, enaknya di Akurat Online itu punya hasil printout-nya atau template-nya. Jadi nanti kamu bisa print untuk dokumentasi, nah nanti kamu tinggal simpan. Jadi nanti semuanya kerekam otomatis di Akurat Online. Nah, nanti kayak gini. Nah, hasil cetakan ini nanti kamu masih bisa edit lagi sesuai dengan kebutuhan yang ada pesan kamu. Misalkan nanti kamu mau tambah logo, atau nanti kamu mau nambahin kolom untuk informasi lainnya, nanti kamu bisa sesuaikan aja. Nah, ini kita close. Nah, terus nanti kamu juga bisa upload di sini dokumennya. Jadi nanti kalau misalkan, oh ternyata saya mau print nih, nanti kamu tinggal upload di sini, nah nanti dia akan tersimpan. Jadi sewaktu-waktu nanti
amit-amit dokumennya hilang, nanti udah disimpan di sini nih. Jadi nanti kamu tinggal download aja. Nanti contohnya kayak gitu. Nah, ini kita lanjut lagi. Ini kan berarti si orang gudang udah pesan nih. Udah input. Nah, berarti dilanjutin sama orang purchasing. Nah, nanti masuknya ke pesanan pembelian di sini. Karena pesanan pembelian ini kan biasanya dipakai oleh orang purchasing. Nah, nanti purchasing baru input nama pemasoknya. Kita belinya tuh ke siapa? Ini kita sebagai contoh aja, kita beli ke pemasok A di sini. Nah, nanti orang purchasing nggak perlu input lagi nama-nama itemnya. Dia tinggal tarik aja, tinggal ambil dari permintaan. Nah, nanti kelihatan, oh ternyata ini yang tadi diinput nih sama orang gudang. Oh ternyata dia minta cat dinding yang 5 kilo warna merahnya 10. Terus nanti pakunya 10 kilo juga. Kita tinggal klik lanjut. Nah, nanti di sini baru kamu input harga belinya itu berapa. Ternyata per kaleng, oh ternyata dia per kalengnya 10.000. Contohnya. Nah, terus nanti yang paku itu per kilonya berapa? Per kilonya itu ternyata yang pakunya cuma 4.000. Nah, ini sebagai contoh aja ya. Soalnya saya nggak tahu harga realnya, mungkin nanti kamu bisa sesuaikan. Nah, terus ini kan kita udah masukin harganya, terus kita tambahin pemasoknya, terus kita juga punya syarat pembayaran. Misalkan kamu nanti ada tempo nih untuk syarat pembayarannya, nanti kamu bisa masukin di sini. Misal kita syarat pembayarannya net 30. Ini saya sambil buka laporan keuangannya dulu ya. Jadi nanti kita buka laporan raca pertama, biar kamu ngelihat. Nah, ini kan raca kita masih kosong, baru ada saldo awal untuk akun bank aja nih. Dia 100 juta. Nah, terus kita buka lagi laporan utangnya, supaya nanti kamu bisa lihat. Kalau kita udah punya laporan utangnya itu otomatis. Nah, ini kita masih kosong ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ini kan kita udah buat syarat pembayaran net 30. Nah, terus alamat kirimnya ini ke perusahaan kita. Nah, ini kita tinggal masukin. Terus nanti ada tanggal pengiriman dan informasi lainnya kamu bisa lengkapin. Nah, nanti misalkan ternyata ada biaya lainnya untuk transaksi pembelian ini, kamu bisa masukin ke sini. Beban apa aja yang akan kamu masukkan. Nah, ini kan kita kosongin aja, terus kita tinggal simpan. Nah, yang tadi saya infokan, jadi setiap transaksi yang kita input itu juga ada hasil printout-nya. Jadi nanti enak banget, kamu setiap input transaksi udah ada, nanti kamu bisa print, terus kamu bisa scan dan kamu upload aja. Jadi nanti ada dokumentasinya setiap transaksi yang kamu input. Nah, nanti dia kayak gini. Nah, sekarang kita tinggal lanjut lagi. Karena ini kata baru input pesanan pembelian, otomatis dia belum ada jurnal yang terbentuk, karena kita baru nyatet transaksi aja nih untuk pesanan pembelian. Jadi belum ada transaksi, belum ada akun yang bergerak, maaf. Atau belum ada jurnal yang bergerak. Nah, ini kita close. Nah, nanti dia udah ada jurnal bergerak ketika kita melakukan transaksi penerimaan barang. Jadi penerimaan barang itu kan udah ada stok yang masuk nih ke perusahaan kita. Otomatis nanti nilai persediaan kita akan bertambah. Nah, penerimaan barang ini kan nanti digunakan oleh orang gudang juga ketika barang itu datang. Nanti dia cuma ditanya nih, pasti kan nanti dia dapat surat jalan. Oh, nanti surat jalannya itu dari pemasok A contohnya. Nah, dia tinggal narik aja terima dari pemasok A. Nah, nomor terima ini adalah nomor surat jalan yang didapat dari si suppliernya. Nah, kalau nomor form ini nanti nomor internal untuk perusahaan kamu. Nah, nanti dia tinggal klik ambil di sini. Ambil dari pesanan. Nah, nanti kan kelihatan. Oh, ternyata barang yang datang ini nih. Nah, nanti baru disamain sama surat jalannya, sama atau enggak. Misalkan nanti ternyata kamu parsial, kamu tinggal edit aja. Ini nanti bisa kamu sesuaikan dengan yang barang yang real datang ke perusahaan kamu. Nah, untuk yang ini, dia info lainnya, dia hanya informasi kayak gini aja. Karena kan dia biasanya, ini digunakan oleh orang gudang, jadi informasinya nggak terlalu lengkap deh sebenarnya. Nah, terus kita simpan. Nah, seperti yang tadi saya bilang, jadi ketika kita melakukan, setelah input penerimaan barang, otomatis nanti udah ada jurnal yang terbentuk atau yang bergerak. Jadi udah ada nilai persediaan yang masuk ke perusahaan kita. Nah, nanti kamu bisa lihat. Di sini ada rincian jurnalnya. Nah, nanti dia kayak gini. Dia masuknya ke hutang pembelian belum ditagih. Karena kita belum ditagih nih dari si suppliernya. Nah, nanti di laporan keuangannya pun dia akan sama. Jadi nilai persediaan kita bertambah, terus hutang pembelian belum ditagih kita juga bertambah. Kayak gitu 140.000. Nah, nanti kalau kita udah dikasih faktur, baru dia berubah jadi utang usaha. Itu jadi semuanya benar-benar otomatis. Jadi nanti kamu bisa sambil ngeliat nih, makanya saya sambil buka laporan keuangannya biar bisa kamu sambil ngecek juga.
Nah, tadi kan kita udah selesai untuk penerimaan barang, sekarang kita lanjut untuk ke faktur pembelian. Jadi kita udah ditagih nih dari si suppliernya. Nah, terus kita tinggal klik aja faktur pembelian. Nah, nanti ditanya nih dari pemasok mana. Nah, tadi kan kita dari pemasok A, kita tinggal klik lagi ambil dari penerimaan. Kita ambil dari transaksi yang terakhir kita input pokoknya. Nah, nanti kita tinggal klik. Dan nanti kelihatan, oh ternyata kita ditagih ini nih. Untuk cat dindingnya 10 kilo, terus nanti ada pakunya 10, cat dindingnya 10 kaleng, pakunya 10 kilo. Informasi lainnya dia udah terbentuk, oh sama ini, lupa nih nomor faktur. Ini adalah nomor invoice yang didapat dari si suppliernya. Nanti kamu tinggal masukin di sini. Nah, informasi lainnya dia udah sama seperti yang kita input di transaksi sebelumnya. Kita tinggal simpan. Nah, ini nanti yang di laporan neracanya, tadinya kan kita ada hutang pembelian belum ditagih nih, senilai 140.000. Nah, kalau kita refresh, dia akan berubah jadi utang usaha. Karena kita udah ditagih sama suppliernya. Kemudian di faktur belum lunasnya, ini yang untuk laporan utangnya ya. Ini kita ke supplier, yang tadinya kosong. Karena kita udah input faktur pembelian, dia akan bertambah untuk nilai hutangnya. 140.000. Jadi nanti kelihatan nih, tanggal transaksinya itu tanggal berapa, terus jatuh temponya itu tanggal berapa. Karena kan kita tadi yang net 30, berarti kita 30 hari nih jatuh temponya. Nanti dia akan muncul di sini. Nah, terus setiap ada transaksi yang kita harus selesaikan di kemudian hari ya, nah nanti dia akan muncul di sini. Sebentar, nah, pertama ada di fitur kalender. Nah, tadi kan kita jatuh temponya itu 9 Oktober ya. Nah, nanti kita kelihatan 9 Oktober. Nah, dia di sini nih. Jadi nanti ada tulisannya, oh ternyata kita harus ada pelunasan nih faktur pembelian di tanggal 9 Oktober. Kayak gitu. Nah, terus selain di kalender, ini kan nanti ada banyak nih jatuh temponya dia akan muncul semua di sini. Kemudian di dashboardnya pun, dia ada di kegiatan mendatang di sini. Cuma kalau untuk awal, biasanya kamu harus ubah dulu nih. Jadi dia cuma seminggu ke depan. Nah, kamu tinggal ubah. Dia paling lama tuh 3 bulan ke depan. Kamu tinggal simpan, nah nanti dia akan muncul. Oh, ternyata tanggal 9 Oktober nih hari Kamis nih, kita ada jatuh tempo utang ke pemasok A. Nanti dia akan kelihatan semua. Kalau nanti kamu punya jatuh temponya banyak, ya nanti dia akan muncul semua di sini banyak. Terus nanti di dashboard dan kalendernya pun dia akan muncul semua. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, kan kita tadi udah faktur pembelian, berarti kita mau melakukan pelunasan hutang. Pelunasan hutang ya nanti kita masuk ke pembayaran pembelian di sini. Nanti kita tinggal tarik, terus kita masukin aja nama pemasoknya siapa, kemudian kita mau bayar pakai akun bank apa, kita kan mau bayar pakai akun bank ini nih. Soalnya kita ada duitnya di situ aja, kita tinggal klik ambil. Nah, ini nanti kita kelihatan transaksi yang ngegantung itu siapa, apa berapa aja, nanti dia akan muncul di sini. Sesuai dengan nama pemasoknya. Jadi patokannya itu pemasok. Misalkan pemasok A, kita ada 10 transaksi ya. Nanti pas kita klik ambil di sini, dia akan muncul 10 faktur. Terus nanti kalau pemasok B ternyata cuma ada 5 transaksi, dia di sini cuma apa yang muncul cuma 5 faktur aja. Kayak gitu. Jadi dia sesuai dengan pemasoknya masing-masing. Nah, dia akan muncul di sini nih. Terus kita kalau udah oke, ini kita bisa bayar full ataupun bayar parsial. Kalau kamu bayar parsial, kamu tinggal edit aja di sini nilainya. Kalau kamu bayar full, kamu tinggal klik lanjut aja, terus hitung nilai pembayaran. Nah, nanti kamu tinggal simpan di sini. Nah, kita lihat lagi laporannya. Yang tadinya kita punya hutang 140.000 ke pemasok A, kalau kita refresh, dia akan menghilang. Karena dia udah lunas. Terus di laporan neracanya pun, yang tadinya akun bank kita masih utuh nih 100 juta, terus kita punya hutang, dia akan berubah juga. Nah, kayak gitu. Jadi akun bank kita berkurang, nilai persediaan kita bertambah, dan utang kita juga udah lunas. Nah, itu adalah untuk transaksi pembelian. Jadi kita udah kelar nih untuk transaksi pembelian. Sekarang kita lanjut lagi. Ini saya tutup dulu. Nah, kemudian kita akan langsung praktek untuk transaksi penjualannya. Nah, transaksi penjualan juga kita ada di modul penjualan di sini. Kita ada fitur untuk penerawan penjualan, pesanan, nanti pengiriman sampai ke penerimaan penjualan. Jadi nanti ini ada transaksi penjualan yang bisa kamu gunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada di perusahaan kamu. Nah, nanti itu dia hampir mirip dengan transaksi pembelian. Jadi kamu nggak harus ikutin 100% seperti yang ada di Akurat Online. Nanti kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di perusahaan kamu. Misalkan nanti, oh ternyata kita dari faktur penjualan atau nanti dari penerimaan penjualan. Nah, nanti kamu bisa sesuaikan. Cuma,
Nanti kalau untuk transaksi toko bangunan itu biasanya dia pakainya kan aplikasi kasir. Jadi kalau pakai yang modul di sini atau fitur yang di Akurat Online, biasanya itu dia untuk yang perusahaan-perusahaan yang tempo aja. Jadi yang utang biasanya nanti kamu yang butuh surat jalan, nah nanti kamu bisa pakai ini. Karena nanti kan di aplikasi kasir itu dia nggak bisa ngeprint surat jalan. Dia biasanya yang langsung datang terus langsung beli kayak gitu, nanti langsung bawa barang. Nah, itu nanti bisa pakai aplikasi kasir. Cuma kalau yang kamu butuh surat jalan, nanti kamu bisa inputnya dari si Akurat Online ini aja. Kayak gitu. Nah, nanti untuk transaksinya dia sama-sama masuk, nanti dia akan langsung terkumpul otomatis dan membuat laporannya juga tetap otomatis. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke Akurat POS-nya atau aplikasi kasirnya biar kamu lihat cara input transaksi penjualan di Akurat POS dan Akurat Online. Nah, ini saya udah ada di dalam database atau di dalam Akurat POS. Jadi Akurat POS ini dia untuk aplikasi kasir yang dari Akurat Online. Dia itu gratis untuk cabang pertama. Jadi ketika kamu berlangganan Akurat Online, dia otomatis langsung gratis si Akurat POS-nya. Jadi nanti kamu bisa langsung gunakan. Nah, nanti kenapa dia cuma cabang pertama aja? Nah, nanti ketika kamu nambah cabang berikutnya, baru itu berbayar. Jadi misalkan kamu punya 3 cabang, nah berarti nanti yang cabang pertama itu gratis, nah yang 2 cabang itu baru berbayar. Kayak gitu kurang lebihnya. Nah ini kita tinggal pilih aja nih untuk awal aja sebenarnya ada pilihan kayak gini, ini cuma untuk informasi aja. Nah tampilannya nanti kayak gini, jadi misalkan kamu punya banyak kasir ya nanti dia akan muncul semuanya di sini. Ini karena saya punya 2 kasir aja, dia akan munculnya 2. Ada Bowo dan Tri. Nah Tri ini ada supervisor, terus Bowo ini sebagai kasir. Nah, nanti kita pakai yang Tri aja di sini, biar kamu ngelihat semua fitur yang tersedia. Nah, untuk awal biasanya nanti akan ditanya untuk pembuatan PIN. Jadi masing-masing kasir kamu usahakan membuat PIN-nya masing-masing. Supaya nanti setiap kasir itu dia punya nih nama-nama apa? Nama-nama, punya PIN-nya masing-masing, maaf. Jadi nanti untuk kasir A dia punya PIN, nanti kasir B punya PIN. Jadi nanti dia nggak saling gabung untuk usernya. Nah, ini kita contoh aja. Nah, nanti dia kayak gini tampilan awalnya. Nah, sekarang kita tinggal mulai shift. Nah, nanti kamu tinggal masukin modal berapa. Kalau kita nggak ada modal, kita lanjut aja. Nah, sekarang kita mulai. Jadi, ini adalah tampilan awal untuk Akurat POS-nya. Nah, barang di sini, item di sini adalah hasil kita input dari Akurat Online. Jadi, yang kita input di sini otomatis nanti akan terintegrasi ke Akurat POS. Begitu juga nanti pas kita input transaksi penjualan, dia otomatis akan langsung masuk ke dalam Akurat Online-nya. Kayak gitu. Jadi kamu nggak perlu ngebuat database masing-masing, dia akan langsung terintegrasi. Nah, tampilannya dia akan kayak gini. Jadi kan kita punya cat dinding yang 5 kilo sama paku. Nah, karena kita punya 2 item, dia akan munculnya seperti ini. Jadi cat dinding ada berapa, terus nanti ada pakunya ada berapa. Nah, kenapa ini ada 100.000 sampai 110.000? Karena kan tadi kita pakai varian. Nah, varian itu dia akan muncul di sini. Jadi nanti dia ada tab untuk warna, nanti dia ada pilihannya warna biru, warna hijau, kuning, dan merah. Nah, kuning ini yang 110.000, makanya dia harganya berubah 100 sampai 110.000. Kalau dia harganya 100.000 semua, nanti akan munculnya 100.000 aja. Nah, bedanya kalau untuk yang paku ini kan tadi kita multi satuan. Dia nggak ada tab untuk pilihan satuan di sini. Nah, nanti dia munculnya di sini untuk satuan. Jadi kita mau jual itu per gram atau per kilo. Nanti dia akan muncul di sini. Nah, kalau yang cat dinding, karena tadi kita pakai varian, dia akan munculnya di sini. Jadi nanti pas kamu ambil, oh kita ada penjualan cat dinding, dia minta warna apa? Warna biru. Ya nanti kamu tinggal ambil aja warna biru. Nah, nanti dia akan stoknya langsung berkurang ke warna biru. Kayak gitu. Nah, cuma kan tadi kita ada stoknya itu sebentar saya refresh dulu, dia ada di stoknya di warna merah. Nah, kita tinggal langsung aja input. Oh ya, saya perlu jelaskan lagi. Jadi aplikasi kasir ini dia hanya untuk berbasis Android ya, untuk device Android. Jadi nanti kamu bisa di handphone ataupun nanti kamu bisa pakai di tablet. Nah, ini karena saya kebutuhan untuk pembuatan video, makanya tadi saya pakai emulator supaya bisa dipakai di laptop saya. Jadi biar nanti gampang aja sebenarnya untuk pembuatan videonya. Nah, nanti kalau untuk kamu transaksi harian di bisnis kamu atau di usaha kamu, jangan pakai emulator. Seharusnya tetap pakai device Android aja. Takutnya emulator ini kan dia nggak stabil. Entah nanti dia lemot ataupun nanti tiba-tiba close sendiri. Nah, itu nanti saya nggak tahu tuh. Makanya nanti mendingan kamu pakai device Android aja. Biar kamu tetap lancar. Ini saya untuk kepentingan pembuatan video aja. Nah, sekarang kita lanjut. Kita tes untuk transaksinya. Misal kita, oh ternyata kita ada yang mau beli nih. Kita belinya 1 kilo contohnya si pelanggan. Kita tinggal simpan.
Nah, terus dia mau juga cat dindingnya warna merah 1, 2 deh. Kayak gitu. Nah, nanti bisa kamu masukin di sini. Nah, terus ini kan kita udah nih. Nah, kita tinggal klik bayar. Nah, nanti di sini untuk jenis pembayarannya kita ada macam-macam, ada yang tunai, ada yang non tunai sama split bill. Kayak gitu. Nanti split bill-nya tuh bisa kamu masukin misalkan ke tunainya berapa, terus ke non tunainya berapa. Nanti kamu bisa masukin di sini. Ini contohnya kita pakai tunai dulu aja. Nah, misalkan oh ternyata kita ada tunai nih 300.000. Ya, kamu tinggal klik aja tunai 300.000, terus klik bayar. Nah, udah deh, nanti kamu bisa cetak struk atau kirim struknya ke WhatsApp. Nanti kamu ada 2 pilihan, terus ini kan udah tersimpan ya, pembayaran dengan uang pas. Kalau misalkan uangnya lebih, nanti dia akan muncul kembalian itu berapa di atas ini. Ini tinggal selesai. Nah, terus nanti dia akan muncul, ini kita refresh dulu. Dia akan langsung ngurangin stoknya yang pertama. Terus pas kita transaksi buka faktur penjualan, dia akan langsung muncul invoice-nya. Nah, nanti dia sesuai dengan transaksi kita input di Accurate Post-nya. Jadi pakunya berapa, cat dindingnya berapa. Nanti dia akan muncul di sini. Nah, daftar laporannya. Tadinya kita ada uang di akun bank doang. Kalau kita refresh, nilai persen kita akan berkurang, terus akun bank kita akan bertambah. Yang kas toko nih. Jadi nambah 300.000. Nah, kemudian di laporan laba ruginya juga kita akan kebuat atau terbuat otomatis di sini. Jadi kamu nggak perlu input manual untuk apa, buat manual nih untuk laporan keuangan ya. Dia akan langsung masuk penjualannya berapa, terus HPP-nya itu berapa. Nanti dia akan langsung otomatis. Jadi nanti kelihatan nih. Cuma karena kita belum input beban operasional, dia nggak akan muncul. Jadi cuma HPP sama penjualan aja. Nanti kita praktek juga untuk input beban operasional biar kamu lihat perbedaannya. Nah, itu untuk yang transaksi tunai. Nah, contohnya sekarang kita mau jual lagi. Oh, ternyata kita jual 1 on ternyata. 100 gram paku. Nah, dia mau non tunai. Kita pakainya edisi BC aja untuk yang non tunai. Nah, kalau kita klik bayar, nah dia akan langsung masuk. Nah, dia akan langsung masuk di sini Bank BCA Toko 10.000. Kemudian nanti di pendapatannya dia akan langsung bertambah juga 10.000. Jadi 310.000. Dia akan masuk di sini. Dia akan langsung masuk otomatis. Nah, terus gimana kalau yang split bill, Mas? Nah, split bill juga kita langsung praktek aja biar kamu bisa langsung lihat. Contoh kita ada penjualan cat dinding warna merah nih yang 5 kilo. Ini 1 kaleng 100.000. Nah, ternyata dia bawa uangnya kurang contohnya. Nah, kita tinggal split bill. Pembayaran pertama. Tunainya berapa? Ternyata dia mau tunainya itu 20.000. Nah, kita tinggal masukin di sini. Non tunainya 80.000. Nah, dia akan langsung otomatis ngitung sisanya. Yang 80.000-nya pakai BCA contohnya. Nah, nanti berarti kita yang 20.000 ini ke tunai, 80.000 ini ke edisi BCA. Kita lihat dulu di sini. Biar kamu langsung lihat nih, kas tokonya 300.000, Bank BCA tokonya 10.000. Jadi nanti dia akan bertambah sesuai dengan pembayaran ini. Kita tinggal klik bayar. Nah, ini udah selesai nih. Tunainya masuk 20.000, bertambah 20.000, berarti edisi BCA-nya bertambah 80.000. Nah, nanti di sini, kita refresh. Nah, dia langsung kayak gini. Langsung kebagi otomatis. Jadi kas tokonya nambah 20.000, Bank BCA tokonya nambah 80.000. Terus di sininya juga akan langsung masuk otomatis. Kayak gitu. Jadi enak. Dia semuanya nanti lengkap. Jadi nanti ketika mau input transaksi penjualan, dia akan langsung masuk ke Accurate Online dan membuat laporannya otomatis, terus nanti motong stoknya juga otomatis. Jadi nanti semuanya kelihatan. Nanti kalau kamu pengen lihat mutasinya, dia juga ada mutasi barangnya di sini. Nanti semuanya lengkap. Nah, ini kita udah transaksi penjualan dan pembelian udah selesai. Berarti kita tinggal langsung praktek ke transaksi beban operasional. Jadi gimana caranya supaya kita bisa masukin beban operasional di sini. Nah, beban operasional di sini nanti kita input ya dari fitur ini yang ada di modul Kasen Bank. Kita masuk ke fitur pembayaran. Nah, di sini juga dia gampang banget sebenarnya. Dia tinggal pilih akun bank atau kas yang kamu mau pakai itu pakai akun apa. Kita tinggal pilih akun yang bank contohnya. Nah, nanti kamu ditanya, kamu mau bayar apa? Jadi nanti kamu tinggal pilih aja. Contoh kita mau
Misalkan nanti kamu nggak ada akun yang belum ada di sini, kamu bisa tambahin lagi ya yang tadi di modul buku besar, terus KCN Bank kamu bisa tambahin di sini di fitur akun perkiraan. Nah, ini kita sebagai contoh aja ternyata kita mau bayar listrik 100.000 contohnya. Terus kita mau bayar apa lagi? Nanti kamu bisa sekalian di sini. Oh, ternyata kita mau kita apa ya? Oh, yang ini aja. Contoh, ini kita ada perjalanan dinas. Ini sebagai contoh aja ya. Ini lanjut. Nah, berarti kita akan mengeluarkan biaya operasional senilai 150.000. Nanti untuk beban listrik sama perjalanan dinas. Kita tinggal simpan aja. Nah, nanti yang saya ingatkan lagi, setiap transaksi yang kamu input, kita punya hasil printout-nya juga. Jadi nanti dokumentasinya juga udah lengkap banget ya. Nanti dia akan langsung terjurnal otomatis, terus nanti ada hasil printout-nya juga. Jadi benar-benar lengkap. Nah, kemudian yang transaksi kamu input itu akan langsung tergenerate atau terbuat laporannya otomatis. Nah, ini contohnya kayak gini. Nah, terus kalau kita lihat laporannya, yang tadinya kita di laporan laba ruginya hanya muncul ini, belum ada beban operasional. Kalau kita refresh, dia akan muncul beban operasional. Sesuai yang tadi kita input. Jadi beban listriknya 100.000, perjalanan dinasnya 50.000. Jadi dari pendapatan kita 410.000, ternyata HPP kita 34.400. Jadi kita punya laba kotor sekian. Nah, ternyata kita punya beban operasional nih, 150.000. Nanti yang terdiri dari beban listrik sama beban perjalanan dinas. Jadi yang tadinya laba kita 375.000 sekian, dipotong beban operasional, berarti laba bersih kita sekian. Kayak gitu. Jadi nanti enak, semuanya udah lengkap banget. Nah, sebenarnya nanti ada beberapa laporan keuangan lagi yang bisa kamu explore. Nanti dia udah banyak. Enaknya di sini nanti udah dibagi sesuai dengan posnya masing-masing. Jadi udah ada utang, terus nanti udah ada piutang juga, ada penjualan, accurate post, nanti ada persediaan juga atau gudang, nanti dia udah lengkap di sini. Nah, beberapa modulnya juga nanti kamu bisa explore lagi yang lainnya. Tadi kan kita untuk prakteknya hanya untuk yang transaksi atau yang biasa terjadi aja untuk di toko bangunan. Nanti misalkan kamu mau explore lainnya, dia udah ada banyak di sini untuk fitur-fiturnya. Nanti kamu bisa coba aja. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan demo Accurate Online untuk toko bangunan. Misalkan kamu ada pertanyaan, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Dengan Accurate Online, pencatatan penjualan jadi cepat, stok barang otomatis terupdate, dan laporan keuangan bisa kamu lihat kapan aja. Kamu bisa tahu barang mana yang paling laku, mana yang bikin modalnya nyangkut, dan berapa keuntungan toko setiap harinya. Semua berdasarkan data yang akurat, bukan hanya sekedar perkiraan aja. Kalau kamu mau toko bangunan jadi lebih rapih, efisien, dan untungnya jadi jelas, saya menyediakan fasilitas konsultasi online gratis bersama dengan saya dan juga tim trainer. Di sesi ini, kita akan membahas semua fitur yang tersedia di Accurate Online, dan bagaimana cara menggunakan Accurate Online sesuai dengan kebutuhan yang ada di toko bangunanmu. Klik link yang ada di kolom deskripsi untuk atur jadwal konsultasi gratisnya sekarang. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang cara menggunakan Accurate Online untuk toko bangunan. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.